Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Kita akan mendiskusikan etika dan etika administrasi negara dalam pemilihan pemimpin. Etika itu disebut sebagai tata perilaku, menunjukkan bagaimana sepatutnya manusia hidup sebagai individu dan bagian masyarakat. Etika juga menunjukkan bagaimana sebagai makhluk dari Tuhan Yang Maha Esa berperan. Manusia menunjukkan perannya sebagai khalifah fil ardi. Khalifah itu artinya wakil. Maksudnya wakil Tuhan di bumi yang harus memakmurkan bumi, berbuat kebaikan, bukan berbuat kerusakan. Nah, dengan demikian, saudara, etika itu mengatur perilaku manusia kepada Tuhan, kepada makhluk lain, dan kepada lingkungannya. Etika juga mengatur perilaku hidup individu dan dalam masyarakat terkait apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, etika seringkali juga disebut sebagai akhlak atau tata laku atau sila. Sila kemudian ditambahi su dalam bahasa Sanskerta. Su itu artinya baik atau indah, dan sila itu menunjukkan perilaku atau adat atau etos, kebiasaan, watak, dan beberapa istilah lain. Istilah-istilah ini berimpit meskipun difahami bahwa istilah dalam bahasa yang dibawa ke bahasa lain atau diartikan ke dalam bahasa lain itu nyaris tidak ada yang tepat sama. Sedangkan secara etimologis, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Maknanya itu kebiasaan atau watak. Nah, dalam bahasa Sanskerta tadi saya tunjukkan bahwa etika itu lebih berorientasi kepada dasar-dasar, prinsip atau aturan hidup yang disebut sila tadi yang lebih baik sehingga susila itu maknanya adalah aturan hidup yang menuju perilaku yang lebih baik. Nah, saudara, etika itu selalu berhubungan dengan kebiasaan atau watak manusia sebagai individu atau sebagai makhluk sosial. Baik itu kebiasaan yang baik atau kebiasaan atau watak yang buruk. Etika menurut lingkup penerapannya itu bisa dibagi dua, yang disebut etika individual dan etika sosial. Etika individual itu mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk pribadi atau perilaku kehidupan individu. Etika sosial itu mengatur kehidupan manusia dengan manusia yang lain. Etika sosial itu mencakup etika politik, etika ekonomi, etika administrasi, dan lapangan atau bidang-bidang kehidupan kemasyarakatan. Misalnya termasuk etika profesi. Ini disadari betul karena manusia itu adalah makhluk individu, makhluk sosial yang harus menunjukkan perilaku sebagai individu maupun perilaku sebagai anggota masyarakat.
pembagian etika individual dan etika sosial itu sebenarnya adalah untuk keperluan analisa, ya. Sama dengan pembagian etika menjadi etika profetik dan etika humanistik, ya. Kita dalami untuk hal ini, ya saudara, bahwa etika profetik itu kan aturan-aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan etika humanistik itu aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Ini penting untuk kita dalami dalam hubungannya dengan administrasi negara, ya. Secara khusus kita akan kaji terkait dengan pemilihan pemimpin, ya. Nah, saudara, perlu kita pahami bahwa banyak etika humanistik yang sebenarnya berasal atau sumbernya itu adalah dari etika profetik, ya. Kecuali jika ada aturan-aturan humanistik yang bertentangan, yang bertentangan dengan etika profetik, ya. Maka kalau yang demikian ini disebut sebagai murni etika humanistik. Loh, apa ada etika-etika humanistik yang bertentangan dengan etika profetik? Ada, saudara, ya. Ini kalau di dalam pemikiran-pemikiran timur itu biasanya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu muncul. Tapi kalau dalam pemikiran barat, etika humanistik itu ada yang bertentangan dengan etika profetik, bahkan kemudian dijadikan bagian dari peraturan perundangan. Kita kembali ke etika administrasi negara. Dalam kajian ilmu administrasi negara, saya ambil contoh misalnya terkait dengan pemilihan pemimpin. Ini sebenarnya diatur dalam etika profetik, ya. Kemudian etika profetik ini diejawantahkan dalam etika humanistik, ya. Jadi etika humanistik ini menjabarkan etika profetik dalam pemilihan pemimpin dan kepemimpinan. Saya ambil contoh misalnya etika profetik itu mengatur bahwa pemimpin itu harus dipilih melalui musyawarah. Musyawarah ini adalah aturan dalam etika profetik, ya. Kaidahnya bahwa musyawarah itu dilakukan oleh para pemimpin rakyat. Dalam bahasa Arab itu disebut sebagai ahlul halli wal aqdi, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai representative system, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut sistem perwakilan, ya. Yang kaidahnya itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah kaidah, ya. Ini adalah prinsip, ya, yang kemudian dilaksanakan dalam pemilihan pemimpin, ya. Karena apa? Karena pemilihan pemimpin itu menjadi bagian penting dalam tata sosial, ya, dalam etika administrasi negara, ya. Sehingga kemudian juga tidak boleh misalnya ada kekosongan kepemimpinan atau kekosongan kekuasaan, ya. Karena itu dalam
kaidah-kaidah perubahan sosial. Misalnya tidak boleh perubahan sosial itu dilakukan secara sembrono, secara gegabah. Misalnya ada ungkapan-ungkapan yang keliru, misalnya tiji tibeh mati siji mati kabeh. Maksudnya itu hancur satu hancur semua, atau yarji yarbeh buyar siji buyar kabeh. Ini tidak boleh diterapkan. Ya, perubahan sosial itu harus terencana sebaik mungkin. Nah, kita lanjutkan saudara ya. Jadi tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan atau kekosongan kekuasaan. Musyawarah dalam pemilihan kepemimpinan itu insya Allah akan mencapai mufakat. Pemimpin itu dimufakati dari orang-orang yang dianggap terbaik dan paling tepat. Nah, kemudian ketika musyawarah itu tidak mencapai mufakat, dan ini sebenarnya nyaris mustahil, maka etika humanistik mengatur dilakukanlah kemudian voting atau pemungutan suara. Ya, kalau dalam tradisi Jawa itu ada yang disebut bitingan itu ya. Terpilihlah kemudian pemimpin. Jika pemungutan suara itu dilakukan di antara perwakilan rakyat, dan perwakilan ini adalah para pemimpin rakyat ya, maka dimufakati orang yang dianggap terbaik dan paling tepat. Mengapa demikian? Karena yang memilih tadi itu adalah para pemimpin ya. Karena para pemimpin itu adalah orang-orang yang sudah terseleksi, orang-orang yang tersaring. Jadi ada mekanisme penyaringan di sini. Nah, ini saudara, hasilnya akan berbeda ketika bukan hanya pemimpin rakyat yang memilih. Semua rakyat itu mempunyai hak pilih. Misalnya tidak membedakan antara rakyat yang tahu di tahunya, tidak tahu di tahunya, tidak tahu di tidak tahunya ya. Semuanya memiliki suara yang sama ya. Saya ulangi, kalau misalnya terjadi semuanya itu memiliki hak pilih, semua rakyat yang tahu di tahunya, tahu di tidak tahunya, tidak tahu di tahunya, dan tidak tahu di tidak tahunya, semuanya memiliki suara sama dan kemudian memilih pemimpin, maka hasilnya itu bisa berbeda. Kita sebenarnya tidak sulit untuk memperkirakan ya, apakah pemimpin yang dihasilkan dari proses ini menjadi pemimpin yang baik, menjalankan etika administrasi negara ataukah tidak ya. Nah, sekarang kita sama-sama memahami, saudara, melihat situasi dan kondisi di sekitar kita, kita paham bahwa ada upaya-upaya untuk menuju perbaikan ya. Semua dari kita, dan semoga lebih banyak rakyat itu moga-moga menjadi bagian dari upaya perbaikan ini. Karena apa? Karena kebaikan dan sokongan atas kebaikan itulah yang akan bertahan dan menjadi amal baik kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita berharap semuanya akan makin baik dan makin baik, dan kita menjadi bagian dari proses itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.